Pecinta otomotif, khususnya roda 2, pasti tahu dengan brand Ducati dan juga model legendarisnya Naked, yaitu Monster. Yes, motor ini udah hadir sejak 30 tahun lalu dan saat ini sudah berevolusi total nih. Dan kali ini kami berkesempatan untuk menjajalnya, mengetes dalam jangka panjang untuk mencari tahu apakah model yang sekarang itu worth it untuk dipinang atau seberapa menyenangkan untuk dikendarai harian. Ducati Indonesia saat ini dipegang oleh PT Legenda Motor Indonesia dan saat ini menjual banyak sekali lini Ducati, teman-teman. Mulai dari Monster sampai Ducati Panigale V4S pun ada, dan itu yang membuatnya jadi menarik sekali. Ngomongin soal harga, motor ini, Ducati Monster ini menjadi yang termurah di lini Ducati merah, teman-teman. Di luar Scrambler, Ducati Monster ini dijual dengan harga 421 juta rupiah off the road. Jadi kalian masih perlu biaya tambahan lagi, pajaknya khususnya. Sementara ada lini lainnya, Ducati Monster lain, yaitu Ducati Monster Plus yang dijual dengan harga 436 juta dalam status off-road juga. Jadi ini adalah Ducati merah yang saat ini menjadi yang termurah. Sejak generasi pertamanya, yaitu tahun 1993, Ducati Monster ini memang ikonik banget, teman-teman. Berkarakter sekali desainnya. Yang paling khas adalah dari rangka model tralisnya, terus juga mesin yang terekspos sampai headlampnya yang belok gitu tampilannya. Tapi sekarang di generasi terbarunya ini Ducati Monster menjadi berubah, berevolusi secara radikal sekali desainnya. Dan ini adalah desain yang sesuai dengan pasar otomotif saat ini nih. Dengan absennya rangka tralis, membuat Monster sekarang jujurly jadi kurang berkarakter. Iya nggak sih? Ya, walaupun dari depan sini kelihatan kalau fasianya masih ikonik karena lampu utama yang below dan ada DRL yang melingkarinya. Tapi kalau dari samping, Monster ini kayak Ducati Street Fighter yang lebih nggak ribet. Harusnya Ducati bisa nih masukin aksen rangka tubular kayak Diavel ke Monster ini. Biar setidaknya kesan monsternya masih terasa gitu loh. Anyway, motor ini tuh kelihatan dimensinya yang singset. Pelek ukuran 17 inci yang dipasang di rentang 1,4 meter ini bikin ukurannya nggak kayak Moge Snor CC. Tapi kalau dilihat lebih detail spek pengereman sampai kakinya, baru sadar ini tuh Moge yang high end. Ya, kalau kita ngomongin desain sih, menurut saya sebenarnya Ducati Monster generasi terbaru ini agak ada hint atau rasa-rasa mirip kayak MV Agusta ataupun KTM-nya, teman-teman. Iya nggak sih? Dan kalau kita ngomongin desain memang sesuai dengan selera lah ya, preferensi masing-masing dan subjektif sekali. Tapi ini adalah desain yang saat ini ditujukan oleh Ducati untuk pasar yang lebih muda dan juga pasar kekiniannya nih. Ya, kalau kita belum bisa move on dari desain yang lama, kita harus sadar diri nih, sadar umur tepatnya bapak-bapak. Anyway, desain dari Ducati ini ada beberapa yang ganjal menurut saya, yang agak kagok gitu ngeliatnya. Yaitu di shroudnya sini bisa kelihatan kalau tulisan Monster Ducatinya ini agak kurang mencolok dan juga hanya dikasih pakai model stiker kayak gitu tuh. Jadi agak kurang premium rasanya. Udah gitu di daerah kokpitnya rasanya agak cukup timpang nih kelihatannya. Jadi model tangkenya besar gitu ya, tapi panel instrumen clusternya itu lumayan kecil. Ya kalau di Ducati Monster yang Plus sih dikasih tutup gitu dan kelihatan lebih mantas lah. Sekarang kita dengerin dulu gimana suara dari Monster ini, teman-teman. Kita nyalain dulu. Kedengeran kalau suara mesinnya tadi itu memang khas mesin motor-motor Eropa, teman-teman. Suaranya agak garing gitu dengan ada suara-suara yang khas banget lah. Jadi agak kurang lembut gitu kedengerannya. Tapi ini adalah mesin Monster, teman-teman, yang pastinya bertenaga sekali. BTW, mesinnya adalah mesin 937 cc dan saat ini Monster hanya disajikan dalam satu pilihan mesin, nggak kayak dulu yang banyak pilihannya. Dan yang menarik, tadi kita tes untuk gebar-geber, ternyata motor ini tuh punya soft limiter atau idle limiter gitu, yang ngebuat kita jadi nggak bisa terlalu geber-geber gitu ya ketika motor diem.
Jadi ya itu karena regulasi emisi di Eropa yang ketat banget teman-teman. Tapi ya jadinya kalau kita pengen geber-geber di awal, pada saat kita manasin gitu ya, cuma bisa sampai 4000 RPM aja. Dan udah kedengeran suaranya cukup galak nih. Walaupun ya dalam versi stok gini agak-agak kurang gimana gitu. Kalau dulu Ducati Monster hadir dalam beberapa pilihan mesin, saat ini secara umum Monster cuma hadir dalam satu pilihan mesin, yaitu mesin 937cc Testa Treta yang sama kayak punya Hypermotor dan Supersport 950. Mesin ini diklaim punya tenaga 111 horsepower dan torsi 93 Nm, yang artinya lebih bertenaga ketimbang Monster generasi sebelumnya. Nah, yang asik, hadirnya teknologi throttle by wire membuat motor ini jadi adaptif dan sangat bisa menyesuaikan karakter berkendara kita. Tak cuma dari settingan mesin, kita bahkan bisa mengatur banyak hal di mode berkendaranya, seperti traction control, ABS, wheelie control, sampai quick shifter. Terus, Ducati mengklaim motor ini tuh konsumsi BBM rata-ratanya dan yang paling ekonomis tembus di angka 19,2 km per liter. Tapi kalau kami tes sih selama di jalan Indonesia, dengan rute kombinasi paling top dapat di angka 17,5 km per liter. Nah, ngomongin mesin ya teman-teman, yang masuk dalam catatan pengetesan kami adalah motor ini tuh hadir dengan tangki bahan bakar, tangki bensin tepatnya, yang tergolong compact nih, 14 liter aja. Kalau kita anggap tadi motor ini memang benar bisa melaju sangat irit sampai 19,2 km per liter sesuai dengan klaimnya Ducati, berarti dengan tangki diisi full, motor ini hanya bisa melaju sampai dengan 268 km teman-teman. Ya kalau kita lagi touring, pastinya motor ini agak lumayan sering ngisi bensin nih. Karena motornya juga buas, jadi kita pakai agak mungkin ugal sedikit gitu ya. Terus juga dari penelitian kami ketahuan kalau motor ini tuh punya distribusi panas mesin yang cukup baik teman-teman. Selain ada radiatornya atau pendingin cairan, motor ini juga panas mesinnya tuh nggak terasa sampai yang ke atas-atas gitu loh. Jadi rasa panasnya tuh hanya terasa di betis bagian bawah tepatnya, sampai dengan kaki dan mata kaki. Ya bisa diakali dengan kita riding pakai jeans yang tebal dan juga sepatu yang boots saya saranin, atau sepatu riding gitulah. Ya untuk dipakai harian ini masih oke kok. Walaupun secara desain motor ini tuh berubah cukup radikal teman-teman, atau radikal banget lah ya, dan nggak make frame yang lama lagi, yang tralis, tapi mengendarai Monster ini tetap menyenangkan kok. Kita lihat ya. Saya punya tinggi 175 cm dan bisa menapak dengan sempurna di motor ini teman-teman. Ya walaupun bobot saya lumayan ekstra ya, jadi ngebuat shocknya agak ambles. Tapi beberapa kali dites sama teman-teman Detikcom yang tingginya lumayan rendah dan juga bobotnya nggak terlalu berat gitu ya, motornya juga tetap nyaman dikendarai. Apalagi karena di sini nih postur tangkinya itu yang cukup slim di bagian sini, jadi dijepit oleh kaki pun terasa nyaman. Joknya lebar, jok pemboncengnya pun lebar. Jadi motor ini cukup versatile nih, dipakai sendiri ataupun dipakai berdua. Dan asiknya lagi, Monster ini hadir dengan feel berkendara yang tajam, lincah, dan bikin kita asik banget. Monster memang sejatinya didesain Ducati sebagai motor naked entry level yang mudah untuk dikendarai. Tapi Monster generasi terbaru ini benar-benar mudah ditaklukkan. Belum lagi posisi berkendara yang ergonomis juga membuatnya asik buat dibawa riding jarak jauh. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu setelan shocknya yang cenderung medium ke keras atau terkesan kuat sportinya. Beberapa kali kami riding di jalanan yang kurang mulus, guncangan dari permukaan jalan, lubang hingga speed trap terasa sampai ke tangan hingga badan. Ya, efeknya motor ini terasa kurang empuk dan bikin kita harus selalu sigap mengikuti karakternya. Tapi, efek baik dari setelan shock macam ini adalah pengendaliannya yang terasa presisi dan lincah banget. Motor ini asik dibawa bermanuver, apalagi karena tahu bobotnya yang sangat ringan. Selain itu, arsitektur rangkanya yang baik juga membuat pengereman motor ini terasa sangat meyakinkan. Good job Ducati!
Seperti biasa, di Autotest kita pasti akan ngebahas juga kelebihan dan kekurangannya. Mari kita rangkum dari kelebihannya Ducati Monster ini. Let's go! Yang pertama, ini adalah moge 900cc yang punya dimensi compact dan juga bobot yang ringan. Ngebuatnya asik banget dikendarai, bahkan sama pemula. Yang kedua, walaupun ini motor yang low entry dari Ducati, tapi fiturnya lengkap banget teman-teman. Mode berkendaranya ada, pengontrol traksi ada, anti-wheelie ada, cornering ABS ada, quick shifter ada, dan lengkap sekali. Semua bisa diatur di layar yang atraktif ini. Dan kelebihan terakhirnya datang dari harganya yang terjangkau teman-teman. Perlu diingat, ini adalah Ducati merah yang paling murah. Monster dijual di harga 421 juta dan itu adalah harga yang worth it menurut kami untuk meminang moge Italia 900cc ini. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Dan yang pertama datang dari shocknya. Sayang sekali Monster ini nggak pakai shock yang adaptif. Setidaknya nggak bisa electronical adjustment gitu. Ini shock belakangnya hanya bisa diatur dari pilotnya aja. Dan menurut kami agak terlalu keras sih untuk jalan Indonesia yang banyak masih belum mulusnya. Kekurangan kedua datang dari koplingnya teman-teman. Yang menurut kami cukup berat sih. Untuk dipakai harian motor ini tuh koplingnya ya nggak ramah sih. Dan juga dipakai di kecepatan rendah, motor ini tuh cukup jerky atau nyentak-nyentak gitu. Dan kekurangan terakhir datang dari fiturnya yang agak kurang friendly nih untuk pengaturannya teman-teman. Sayang sekali dibandingkan BMW ataupun KTM, motor ini tuh agak kurang mudah sistem navigasi pengaturannya. Harusnya bisa dibuat lebih praktis lagi supaya gampang nih mainin motor ini. Dengan harga mulai dari 420 jutaan, pertanyaannya apakah Ducati Monster ini layak untuk dipinang? Menurut kami dengan minimnya kompetitor di kelas yang sama dengan Monster ini, membuatnya menarik untuk dipilih. Apalagi nama besar Ducati serta nama legendaris Monster yang melekat membuatnya kian spesial. Motor ini pas sebagai moge pertama kalian yang merasa sudah butuh naik kelas dari 500cc atau bahkan dari 250cc sekalipun dan ingin mencoba langsung menjajal Ducati. Well teman-teman, dengan harganya yang terjangkau dan juga dimensinya yang compact, memang Ducati Monster ini tergolong pas untuk dipakai harian. Tapi setidaknya kalian perlu siapkan budget lebih untuk sehari-hari karena motor ini minum bensinnya lumayan banyak nih. Setidaknya motor ini hampir 11-12 lah iritnya sama LCGC. Ya setidaknya menurut kami gitu dan motor ini cukup pas untuk dipinang. Menurut kami kayak gitu. Menurut kalian gimana? Kira-kira pendapat kalian apa soal motor ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.